Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang yang Tuhan beri, mari kita mau masuk hadirat Tuhan dengan sukacita. Saya yakin Bapak Ibu Saudara setuju kalau saya katakan bahwa saat-saat ini adalah waktu kita yang terbaik untuk kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Cinta kita yang mula-mula dengan Tuhan. Tuhan kita yang maha besar. Tuhan kita yang maha dahsyat. Haleluya. Mari saya undang semuanya berdiri. Mari dengan penuh sukacita iman kita meninggikan nama Tuhan. Karena hanya Tuhan kita yang layak kita sembah. Hanya Dia yang layak kita tinggikan. Kita mau katakan, Tuhanku maha besar. Tuhanku maha kuasa. Raja di atas segala raja. Haleluya.
Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di hari yang indah ini kami datang di hadirat-Mu, menaikkan syukur dan terima kasih atas nafas kehidupan, kesehatan dan kekuatan yang masih Tuhan berikan kepada kami di tengah masa pandemi COVID-19. Tuhan memberikan keselamatan kepada kami semuanya bersama keluarga. Kami mengucap syukur buat hari yang indah. Bersama semua orang percaya kami beribadah. Satu hati kami memuji meninggikan nama Tuhan. Kami mau minta ampun terlebih dahulu Bapa. Karena kami menyadari ada begitu banyak pelanggaran, kesalahan, ketidaksetiaan kami di hadapan Tuhan. Betapa kami sering lalai melakukan firman-Mu. Kami mohon ampun, sucikan, kuduskan, layakkan kami semuanya. Biar kami boleh layak masuk dalam hadirat-Mu. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Hadirat Tuhan melingkupi kami semuanya. Dalam nama Yesus Kristus, Kepala Gereja kami yang agung, Gembala kami yang baik, kami bersyukur, kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu silakan duduk. Kita mau siapkan hati kita untuk membaca, merenungkan, dan mau melakukan firman Tuhan. Lewat firman Tuhan hari ini kita mau kembali diteguhkan bahwa yang kita sembah adalah Dia Yesus Tuhan. Dia yang berkuasa dalam kehidupan kita. Mari kita sambut firman Tuhan dengan satu pujian penyembahan kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, kami bawa pujian, penyembahan, syukur kami yang terbaik bagi Engkau. Dan hanya oleh kuasa darah-Mu ya Yesus Kristus, kami beroleh kelayakan, kami beroleh pengampunan. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kami, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan
Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Kami membutuhkan firman-Mu ya Bapa, karena hanya firman-Mu kami mendapat kepastian. Karena hanya dari firman-Mu kami mendapat ketenangan. Berbicara kepada kami semuanya. Berbicara menembus kedalaman hati kami. Supaya jika Engkau dapati ada dalam hati kami kerasnya hati oleh karena persoalan. Mungkin kami mulai ragu, kami mulai lemah dalam iman. Maka kuasa firman-Mu sanggup memperbaharui hati kami. Sanggup mengubahkan hati kami semuanya. Terima kasih Bapa. Kami mau bebaskan roh kami untuk Engkau jamah. Kami persembahkan hati kami untuk Engkau selidiki. Untuk Engkau perbaharui dengan kuasa firman-Mu. Kami bersyukur kami sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari saya ajak kita membuka Alkitab kita dari Kitab Kudus Perjanjian Baru. Kita akan membaca dari kitab Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 3. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Percakapan dengan Nikodemus. Ayat yang pertama adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ayat yang keempat, kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu?" Demikian jawab pembacaan Alkitab. Berbahagia Bapak Ibu Saudara dan saya yang masih diberikan kesempatan membaca Alkitab, merenungkan, terlebih kita mau lakukan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang ke-10, ayat yang terakhir, Yesus bilang kepada Nikodemus. Nikodemus ini pengajar Israel, orang yang punya banyak pengetahuan tentang Alkitab. Dia punya banyak pemahaman yang baik mengenai Alkitab. Tetapi dalam percakapan dengan Yesus, Yesus kemudian berkata, "Engkau pengajar Israel dan engkau tidak mengetahui hal-hal itu." Nah Bapak Ibu Saudara, pertanyaan Tuhan Yesus kepada Nikodemus bisa jadi itu juga jadi pertanyaan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita mengiring Yesus, ada yang sudah 50 tahun, 70 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang baru 15 tahun, ada yang baru 10 tahun. Tetapi pertanyaan yang sama Yesus sampaikan kepada Nikodemus, engkau tidak mengetahui hal-hal itu? Hal-hal apa yang belum kita ketahui? Ya, percakapan Yesus Kristus dengan Nikodemus, Bapak Ibu Saudara, ini bicara tentang proses kelahiran baru. Setiap kita pernah mengalami, dan itu pasti terjadi. Setiap kita pernah mengalami proses kelahiran secara jasmani dari kedua orang tua kita, khususnya dari rahim ibu kita. Kita bahagia, kita bersyukur,
kita berulang tahun, kita lahir di dunia, kita merayakan ulang tahun. Ada yang tahun ini ulang tahun yang ke-40, ada yang ulang tahun ke-60. Ya, bersyukur umur panjang. Ada yang ulang tahun ke-17. Wah, dengan rupa-rupa usia yang kita miliki, kita sangat bersuka cita. Tapi ternyata lewat pelajaran firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus mau mengingatkan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita tidak cukup untuk bersuka cita atas kelahiran jasmani kita, bertambah usia, khususnya di masa pandemi. Oh, terima kasih Tuhan, saya masih diberi umur panjang, saya masih diberi kesehatan. Tapi ternyata tidak cukup. Yang Yesus inginkan dari Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, entah berapa lama kita mengikut Yesus, entah berapa lama kita mengenal Dia, tapi yang Yesus mau adalah kita harus mengalami kelahiran baru untuk menjadi anggota keluarga Allah. Nah, kita mengingat kembali, kapan saya mengalami kelahiran baru? Saya sudah pendeta, saya mengatakan saya melayani, ya mungkin kalau dihitung di Jakarta, ya saya datang ke Jakarta tahun 98, tapi orang tua sudah mengajak saya terlibat sedikit, ya mulai dari hal-hal yang kecil di gereja, ya misalnya membantu pelayanan persekutuan Kristen di sekolah saya waktu SMP, ya. Tetapi berapa lama saya melayani, belum tentu menjamin bahwa saya sudah sungguh-sungguh lahir baru dalam Tuhan. Sekali lagi percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus, Bapak, Ibu, Saudara, mau mengingatkan kita untuk supaya kita menjadi anggota keluarga Allah, kita harus mengalami kelahiran baru. Kalau di dunia ini untuk menjadi bagian dari satu keluarga, kita harus mengalami kelahiran jasmani di tengah keluarga itu. Tapi tidak cukup sampai di situ. Ada status kita yang lebih mulia, ada status kita yang lebih utama, dan untuk status inilah kita ada di dunia. Yaitu untuk menjadi anggota keluarga Allah, kita harus melewati proses yang Yesus namakan kelahiran baru. Sekali lagi ketika Kristus berbicara kepada Nikodemus, Yesus menjelaskan kelahiran baru itu sebagai satu-satunya peristiwa yang merupakan pengalaman rohani yang nyata, yang kita alami dalam perjumpaan kita dengan Tuhan. Seseorang yang masuk dalam lahir baru ditandai dengan dia memberi hatinya, dia memberi imannya untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara, kenapa saya rindu di masa-masa seperti ini? Ya, di tengah kondisi kita sedang mengalami persoalan ekonomi, pekerjaan kita ada tantangan, kesehatan kita ada tantangan, ya, keluarga kita mungkin sedang ada pergumulan antara suami, istri, anak, orang tua, saudara, bersaudara. Tapi kemudian saya rindu mengajak kita bicara tentang hal ini. Karena sesungguhnya tujuan yang utama Yesus datang ke dunia, Bapak Ibu, adalah untuk membawa Bapak Ibu Saudara dan saya masuk menjadi anggota keluarga Allah. Menerima kelahiran baru, mengalami kelahiran baru. Persoalan yang kita alami dalam rumah tangga, persoalan ekonomi, persoalan pekerjaan, persoalan dengan pimpinan, persoalan dengan sesama rekan kerja, persoalan apapun itu tidak akan pernah bisa selesai dengan baik selama kita tidak menemukan jati diri kita sebagai orang yang sudah dilahirkan baru dalam Tuhan. Kalau kita tidak memahami ini kembali, kita merasa capek berjuang dengan diri kita, mengandalkan pikiran kita, mengandalkan pengetahuan kita seperti Nikodemus, orang yang pintar, mengandalkan kemampuan diri sendiri, mengandalkan apa yang ada pada dia. Boleh ada harta, tapi sedikit saja ada anggota keluarga berbicara yang menyinggung, biasa saja dia cepat tersinggung, cepat marah. Karena sesungguhnya jiwanya, karena sesungguhnya batinnya itu belum diperbaharui, baru yang tampil di permukaan, ya. Baru yang terlihat saja di depan keluarga. Belum tentu saya yang sudah melayani pagi, siang, malam, kesana kemari pelayanan, ya.
sampai kemarin ada peristiwa alas kaki saya tidak sama antara kaki kiri dan kaki kanan. Wah, lalu kemudian mengatakan, wah Bugem sibuk sekali makanya bisa begitu. Oh tidak Bapak Ibu, itu semua tidak menjamin. Semua itu datang dari sini. Dari hati Bapak Ibu Saudara, juga dari hati saya. Kita harus dilahirkan kembali. Dan sekali lagi percakapan Yesus Kristus dengan Nikodemus itu mengarahkan kita kembali untuk mengingat bagaimana proses terjadinya kelahiran baru. Proses terjadinya kelahiran baru merupakan hasil karya Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, di antara kita saya yakin sudah banyak yang mengalami ini. Meresponi panggilan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus menyentuh hati kita, ketika Roh Kudus menjamah hati kita, kita mengambil keputusan menjadi orang yang berani. Aku mengambil keputusan untuk berani percaya kepada Yesus Kristus. Memberi imanku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Memberikan diri, dibaptis di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu tanda pertama, itu proses pertama kelahiran baru. Dan sekali lagi saya yakin Bapak Ibu Saudara di antara kita sudah banyak yang menjalani hal itu. Tapi bagaimana dengan generasi-generasi muda? Ada adik-adik kita yang masih muda. Banyak di antara mereka yang sudah usia 20 tahun. Bahkan sudah 25 tahun. Bahkan baru menjelang pernikahan. Kemudian baru memberi diri dibaptis. Apakah lewat CD atau baptis salam? Bagaimana dengan generasi muda sekarang? Berhubung tidak lama lagi ya. Beberapa hari lagi kita akan memperingati hari Sumpah Pemuda. Bagaimana dengan anak-anak muda? Beranikah engkau memberi dirimu? Beranikah engkau memberi imanmu? Saya mengambil keputusan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu. Oleh darah Yesus kita beroleh keselamatan. Ya, saya menghimbau anak-anak muda, mari kita mengambil keputusan. Jangan pernah ragu. Jangan pernah ragu mengambil keputusan ini. Karena pengalaman lahir baru ditandai lewat peristiwa engkau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di ayat-ayat selanjutnya Yesus mengatakan, ya proses kelahiran baru ditandai dengan baptisan air, baptisan roh. Bahwa engkau menerima pengurapan daripada Roh Kudus. Dan itu merupakan satu-satunya pengalaman yang nyata. Engkau mengalami kelahiran baru. Ya, jadi mari, ayo memikirkan hal ini, khususnya di masa pandemi. Ya, tidak lama lagi 2020 akan berakhir. Bagaimana hidup kita dengan Tuhan? Bagaimana pemberian diri kita kepada Tuhan? Banyak hal yang kita ikuti, banyak hal yang kita pelajari. Kita mendengar pengajaran banyak. Saya selalu mengatakan saya bersyukur gereja-gereja Tuhan ada memberi kita pengajaran ya. Kita juga tetap harus berjaga-jaga dalam pengajaran yang sesuai dengan Alkitab. Yang sesuai dengan Alkitab. Ada yang tidak kita mengerti, mari hubungi pendeta, hubungi kami untuk sharing. Ya, kita banyak mengikuti lagu-lagu rohani. Kita banyak mengikuti doa pagi, doa malam, doa subuh. Kita banyak mengikuti. Tapi sudahkah kita mengambil keputusan percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus dan memberi diri dibaptis? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pelajaran percakapan Yesus Kristus dengan Nikodemus, pemberian diri, mengambil keputusan percaya kepada Yesus itu luar biasa. Tapi ternyata tidak cukup sampai di situ. Pengalaman kelahiran baru itu harus diwujud nyatakan dalam kehidupan kita setiap hari. Titus pasal 3 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-5 kita baca 1, 2, 3. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan,
Tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dan apa yang seterusnya. Jadi tidak cukup kita memberi diri, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi Alkitab mengajarkan kita untuk mari terus mengerjakan kelahiran baru yang sudah kita terima. Ada beberapa poin dari ayat yang kita baca di Titus ini. Tapi ada sedikitnya 3 poin di sana, ya. Dia bicara tentang nafsu dan keinginan, kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci, dan hal-hal seperti ini, ya kita tidak bisa pungkiri kadang terjadi dalam kehidupan kita, khususnya di masa-masa seperti sekarang ini. Apa hubungannya ayat ini sekali lagi dengan pembacaan kita dari kitab Yohanes? Ayat ini melengkapi apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus kepada Nikodemus dan dipertegas dengan hal ini. Kenapa? Karena di saat-saat sekarang, ya, di saat-saat sekarang ada banyak di antara kita, ya, ada banyak orang yang tidak sadar dalam hidupnya. Dia melakukan sesuatu, dia melakukan hal-hal yang menurut dia itu sangat biasa, ya. Menurut dia itu biasa saja. Kalau saya lakukan ini tidak terlalu masalah, ya. Toh saya sering mengalaminya dan ketika saya melakukannya, saya bisa berdamai kembali. Nah, Titus, sahabatnya Paulus itu menguraikan dengan jelas tadi di ayat ketiga sampai ayat yang kelima. Bagaimana dia menasehati hal-hal yang sering terjadi, kedengkian, keji. Nah, ada hal-hal yang sekali lagi tanpa kita sadari sering kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Dan itu sebenarnya sedang menguji status kita, apakah benar kita sungguh-sungguh lahir baru. Ya, hal-hal apa saja sih yang sering kita lakukan, ketika lihatnya itu kita bilang itu dosa kecil. Ya, dosa kecil nggak apa-apa. Tapi kalau kita tidak waspadai Bapak Ibu Saudara, hal ini kita lakukan 1 kali, 2 kali, 3 kali, lama-lama menjadi biasa. Dan akhirnya kita hidup dengan gaya seperti itu. Sebut saja yang pertama adalah bersungut-sungut. Ya, mungkin ini saya sederhanakan dari bahasanya Titus, ya, tentang keinginan daging kita. Kan ada banyak sekali tentang kehidupan kedagingan kita. Tapi saya fokus yang pertama ini tentang bersungut-sungut. Bapak Ibu, bersungut-sungut itu kita pikir itu hal yang sederhana, hal yang biasa, dan semua orang melakukannya. Siapa sekarang yang tidak pernah bersungut-sungut? Ya, suami kita, ya, mungkin dia nggak sengaja bersungut-sungut. Kita sebagai istri apalagi, ya, kita bersungut-sungut. Kita lihat pimpinan kita di kantor mulai bersungut-sungut. Bahkan kita sebagai karyawan mulai bersungut-sungut. Wah, sekarang ini keadaan kita dipenuhi dengan kondisi ini. Ya, Bapak Ibu tidak lupa, ya, saya jadi ingat proses bangsa Israel, ya. Ketika mereka dituntun Tuhan dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian, mereka kan melewati 3 fase kehidupan. Di tanah perbudakan, ya, mereka hanya tinggal makan karena mereka sebagai budak bekerja. Makan itu sudah disiapkan. Mereka tidak terlalu butuh uang dalam jumlah yang besar, ya. Mereka menerima upah, bahkan ada juga yang tidak menerima upah. Tapi lalu kemudian Tuhan mau angkat kehidupan mereka, ayo keluar kamu dari tanah perbudakan. Tuhan bawa mereka melewati padang gurun. Ya, ini fase yang kedua yang mereka alami. Di padang gurun di antara mereka mungkin ada yang menerima upah dari bekerja. Tetapi dengan uang yang ada mau beli apa di padang gurun? Mau ngapain mereka di padang gurun? Ya, di masa-masa yang Tuhan tuntun mereka melewati padang gurun, mungkin mereka ada persiapan dana. Tapi sekali lagi mau diapain uang itu? Gak bisa mereka belanjakan. Tetapi di situ kemudian mereka mulai bersungut-sungut. Di mana Tuhan? Kalau benar ada Tuhan, kenapa kami seperti ini? Kalau benar ada Tuhan, mana makanan kami? Ya, kami melewati panas terik, kami melewati dinginnya malam. Ya, lalu kemudian Tuhan terus tuntun mereka sampai mereka masuk ke tanah perjanjian. Nah, ketika mereka ada di padang gurun, Bapak Ibu, bahkan mereka bisa berantem dengan Musa. Musa itu mereka tahu orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menuntun mereka.
Musa itu mereka tahu orang yang diurapi oleh Tuhan luar biasa untuk membawa mereka menuju tanah perjanjian. Bahkan ada yang menyaksikan Musa dari berjumpa dengan Tuhan, ya, di atas Gunung Sinai. Tapi apa kemudian yang terjadi? Bahkan dengan orang yang diurapi oleh Tuhan, mereka bisa bersungut-sungut, mereka bisa kemudian marah. Jadi hal yang kedua adalah marah. Yang kadang kita nggak sadari kita sering lakukan. Kita anggap biasa. Bersungut-sungut dan yang kedua itu marah. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar. Apa yang kemudian dialami oleh bangsa Israel ketika mereka bersungut-sungut. Ya, ketika mereka hanya bisa marah, marah dan marah. Ya, jadi marah itu bukan hanya terjadi sama kita sekarang. Suami marah kepada istri marah pada suami, orang tua marah pada anak-anak. Dari zaman bangsa Israel sudah terjadi. Bahkan jemaat umat itu marah sama Nabi Musa. Ya, mereka marah sama Tuhan aja mereka marah. Jadi gak heran sama Musa pun mereka marah. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kelahiran baru kita ini harus terus dikerjakan. Kadang hal-hal yang sederhana seperti ini kalau kita tidak hati-hati, kita lakukan biasa. Apa-apa kita bersungut-sungut. Sedikit ada persoalan kita bersungut-sungut. Anggota keluarga kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai keinginan kita marah. Nah Bapak Ibu Saudara, saya belajar ya, ini juga khusus buat saya, Musa itu orang yang diurapi oleh Tuhan. Tapi karena bangsa Israel, mereka tidak dengar-dengaran kepada Musa. Bahkan mereka menentang Musa, mereka melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Musa bisa marah Bapak Ibu. Wow. Musa yang tadinya mungkin gak pernah marah, akhirnya bisa marah. Ya, Musa marah berapa kali Musa marah Bapak Ibu. Dan yang terakhir ketika Musa marah, Musa mulai memukul tangannya ya. Musa mulai memukul tongkatnya di batu. Lalu ada satu titik kemudian Tuhan berkata, stop, kamu gak masuk tanah perjanjian. Wow. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, ini pelajaran yang saya pengen bagikan karena ini juga ada buat saya Bapak Ibu. Ya, ada banyak hal yang bikin kita bisa mudah marah. Banyak hal yang bikin kita cepat marah. Banyak alasan. Ya, Bapak Ibu Saudara saya yakin punya banyak alasan untuk marah. Kita mau marah sama Tuhan. Ya, kita seperti bangsa Israel. Kita pengen lihat langsung Tuhan menolong kita. Makanan ada di depan mata. Uang ada. Saya sudah bekerja. Saya sudah berupaya. Mana hasilnya? Ada alasan kita marah. Kita melihat suami kita berbuat sesuatu, suami ada alasan engkau marah. Orang tua apalagi sekarang punya banyak alasan untuk marah. Anak-anak ya, anak-anak engkau ingat dari bangun pagi engkau pegang handphone sampai malam. Tidak waktu engkau untuk membantu orang tua. Ya, ada banyak alasan orang tua untuk marah. Tetapi Bapak Ibu kita belajar loh dari Musa. Musa bisa marah. Tapi pada satu titik Tuhan bilang, stop. Kamu gak masuk tanah perjanjian. Oh, jadi sekali lagi Bapak Ibu, kelahiran baru kita khususnya di masa-masa pandemi ini, kita itu mau diajar oleh Tuhan. Ayo, mana kelahiran barumu? Mana cinta mula-mula engkau saat engkau menerima Yesus? Yesus jadi role modelnya buat kita. Ya, Yesus jadi teladan buat kita. Yesus dia ada di depan kita. Dia yang paling kita ikuti Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang kita tergoda ya, marah, bersungut-sungut 1 kali, 2 kali, 3 kali, itu biasalah, gak apa-apalah, bugem, hal yang biasa. Atau habis bersungut-sungut juga minta ampun kepada Tuhan, ya, marah, gak apa-apalah marah, kita ngomong kasar, kebun binatang keluar dari mulut kita, atau mungkin kita sudah mulai menggunakan fisik, tangan kita, ya. Kita sudah mulai banting pintu, hal-hal yang kita anggap sepele. Ya, kita menaruh barang dengan kasar, kita menjawab dengan kasar. Kita pikir, itu mahal yang biasa. Tapi Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Kita lakukan itu dengan sering, kita anggap itu biasa. Lama-lama kita akan ada pada titik, lalu Tuhan bilang seperti Musa, stop, kamu gak masuk tanah perjanjian. Ya, dan kita gak mau seperti itu, amin. Saya tidak mau kita mengalami seperti itu. Karena itu saya mengingatkan kembali. Ayo kita hidup dalam kelahiran baru kita.
Ya, pesan Titus supaya jemaat memperhatikan bagaimana mereka harus hidup. Daging kita ini lemah, memang roh kita penurut. Pengennya sih bangun doa fajar. Ya, saya selalu himbau, ayo doa fajar. Jangan kita lepas Bapak Ibu. Doa fajar itu saat yang teduh buat kita berdoa. Tidak usah lama-lama. Kita masuk hadirat Tuhan dengan syukur. Ya, roh memang penurut, pengen ikut puasa setiap hari Selasa. Ya, ada doa puasa kita setiap hari Selasa bersama kaum muda. Roh memang penurut, memang pengen baca Alkitab. Tetapi apa daya, kedagingan kita lemah, tapi kita tidak boleh kalah. Ayo kita bangkitkan semangat. Mungkin Bapak Ibu banyak yang dirugikan. Saya tahu di antara Bapak Ibu Saudara banyak yang dirugikan. Bahkan juga banyak yang merasa ikut Tuhan di gereja banyak yang dirugikan. Ya apa yang saya dapat, apa yang saya terima. Tapi Bapak Ibu Saudara, mari kembalikan itu pada hati kita dengan Tuhan. Ya, mari kita hidup dalam kelahiran baru, kerjakan kelahiran baru dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi 2 poin ini, bersungut-sungut dan marah. Ayo kita mau kembali pesan Yesus kepada Nikodemus. Kalau engkau mau masuk sebagai warga kerajaan Allah, engkau harus dilahirkan kembali. Ya, pertanyaan Nikodemus itu sederhana. Bagaimana dengan yang sudah tua? Apakah harus masuk ke rahim ibu? Tentu tidak, Bapak Ibu. Ya, seperti Yesus bilang kepada Nikodemus, kau pengajar Israel, kau tidak mengerti hal itu. Kadang kita juga tidak mengerti. Aku sudah ikut Tuhan lama, aku sudah banyak memberi persembahan, banyak melayani, banyak mengurus pelayanan. Tapi benar gak kita lahir baru? Ya, Yesus Tuhan yang kita sembah. Dia ingin kita hidup dalam kelahiran baru. Amin. Puji Tuhan. Ibu Saudara, mari responi firman. Kita mau hidup lahir baru dalam Tuhan. Lewat perkataan, perbuatan, pemikiran kita. Kita tunjukkan dari 2 hal yang saya ajak tadi. Jangan mudah bersungut-sungut dan jangan mudah marah. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memberi persembahan kita, syukur kita yang terbaik kepada Tuhan. Karena kita mengimani apa yang kita punya semuanya datang daripada Tuhan. Mari kita memberi dengan sukacita iman. Kita mengagungkan nama Tuhan. Doa kita bersama, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Selamat menabur, Tuhan memberkati. Mari kita angkat pujian bersama-sama. Let's lift your hand and say, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu
Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersatu hati dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan bagikan buat kami. Kami berterima kasih Engkau menegur Nikodemus dan Engkau juga menegur kami semuanya. Bahkan Engkau berfirman lewat hamba-Mu yaitu Titus. Untuk bagaimana kami hidup sebagai umat Tuhan yang hidup dalam lahir baru. Kami mau Tuhan menjadi satu persekutuan dalam kerajaan-Mu yang kekal. Kami mau terus hidup dalam kelahiran baru. Kami mau kerjakan kelahiran baru kami. Ada 2 poin yang kami pelajari khususnya di masa pandemi ini. Kami menjadi orang yang tidak mudah bersungut-sungut. Kami juga menjadi orang yang tidak mudah marah. Kami menyadari kami seringkali melakukan hal ini. Tolonglah kami Tuhan, supaya lewat apa yang kami lakukan, itu semuanya boleh mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Tetapi jika itu kami lakukan, membuat kami jauh daripada Engkau, kami mohon bimbingan daripada Engkau Tuhan. Tarik kami, bawa kami kembali di dalam hadirat Tuhan, dalam kehidupan yang diperbaharui, mulai dari gaya hidup kami setiap hari. Kami mau komitmen, kami tidak mudah bersungut-sungut, kami tidak mudah marah. Kami tidak menganggap sepele, kami tidak menganggap ini dosa yang kecil. Tapi kami mau sungguh-sungguh hidup diperbaharui oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah menabur persembahan. Kami tahu rupiah ini datang dari Tuhan. Di masa pandemi kami membutuhkan uang untuk kehidupan kami setiap hari. Tapi kami tidak lupa mau bersyukur kepada Engkau. Kami sudah bawa persembahan. Berkatilah persembahan kami yang sudah kami siapkan. Yang sudah kami tabur pada saat ini ataupun nanti ya Tuhan. Bila Engkau berkenan atas persembahan kami tidak akan pernah berkekurangan. Hamba mohon berkat-Mu, berkat kelimpahan, ada pelipat gandaan bagi umat-umat-Mu dalam usaha dan pekerjaan. Anak-anak Tuhan sebagai pemimpin dalam perusahaan, beri mereka kesehatan, kekuatan, hikmat dalam menjalankan usaha pekerjaan. Diberkati Tuhan, ditambah-tambahkan proyek, ditambah-tambahkan klien, ditambah-tambahkan, diperluas wilayah usaha mereka. Bagi anak-anak Tuhan sebagai staf, karyawan di tempat kerja, berikan mereka ketekunan, roh takut akan Tuhan. Bekerja dengan jujur seperti untuk Tuhan, mendapatkan hasil yang terbaik. Sebagai ibu rumah tangga, pekerjaan yang mulia, mendoakan suami, mendoakan anak-anak, mendampingi anak-anak di rumah. Tuhan, Engkau berkati setiap kaum ibu, setiap kaum perempuan, Tuhan, sabar dan kuat dalam Engkau, menjadi pendoa di tengah keluarga. Begitu juga dengan anak-anak kami, jamah mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, hormat pada orang tua. Mereka belajar dengan baik. Kami doakan para tenaga medis, saudara-saudara, sahabat-sahabat kami sebagai dokter, sebagai perawat Tuhan, sebagai apoteker, mereka yang bekerja di rumah sakit. Tuhan beri mereka kuat, sehat dalam bekerja, lindungi mereka Tuhan. Kami juga doakan saudara-saudara kami yang lemah fisik, baik di rumah ataupun di rumah sakit. Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu menjamah dan menyembuhkan. Kami doakan pemerintah bangsa kami, beri mereka hikmat bijaksana dalam menjalankan tugas pemerintahan di masa pandemi. Roda perekonomian dapat tetap berjalan dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, Gereja GKR Diaspora Kopilas, para hamba-hamba Tuhan, para semua jemaat-jemaat-Mu, keluarga demi keluarga. Kami mohonkan berkat, perkenanan daripada Tuhan. Kami tidak mau hanya berkat, tapi kami mau juga Tuhan perkenanan daripada Engkau. Biar Engkau berkenan atas kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saya undang berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini. Mari bersama dengan semua orang percaya kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kepada Allah beri puji. Jemaat Tuhan, keluarga Tuhan, milik Tuhan. Angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, engkau terima berkat daripada Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuasa Roh Kudus, memberkati kita sekalian, memberkati rumah tanggamu, memberkati usaha dan pekerjaanmu, memberkati kehidupanmu, memberkati proses kelahiran baru untuk terus bertumbuh semakin hari semakin sempurna yang Yesus mau. Tergenapilah janji firman Tuhan bagi hidupmu dari sekarang dan sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua untuk menjemput saleh-salehnya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.